sudah diminta untuk Korwil karena kaitannya di Papua ada pemekaran 2 provinsi. Tahapnya tidak mudah, jadi masih berproses. Dan kita punya 514 kabupaten. Komisariatnya sudah bertambah sampai dengan hari ini. Ya, tidak lagi 6.262. Kita punya luar negeri Jepang, sedang diproses yang Belanda dan Jerman. Mudah-mudahan jadi 7 ke depannya, tahun depannya Bapak Ibu. Ternyata tidak mudah karena teman-teman di sana itu bekerja, jadi masih fokusnya kerja. Begitu, mudah-mudahan ke depan sudah bisa terbentuk. Badan kelengkapan kita 25, ikatan dan himpunan dengan kolegium 8. Nah, badan-badan lain inilah yang tadi saya bilang, ada namanya badan diklat kita yang dikenal namanya Pusbangdiklat, yang mengharuskan dari Kementerian Kesehatan namanya Pusbangdiklat. Kemudian ada badan sertifikasi namanya CBPI. Nah, Bapak Ibu dulu masih ingat ya, kalau kita ikut pelatihan dapat 2 sertifikat, gitu ya. Pelatihan yang ber-SKP namanya sertifikat kehadiran, kemudian dilanjutkan sertifikat kompetensi, dapatnya sertifikat kompetensi atau keahlian. Itu dulu. Jadi kalau misalnya saya melatih, saya juga bisa menguji, benar nggak Bapak Ibu? Nah, sekarang di yang terstandar ini nggak bisa. Tadi Pak Ketum cerita jeruk makan jeruk. Jadi ada namanya komite ketidakberpihakan. Jadi kalau misalnya, izin Pak, namanya siapa Pak? Pak Supriyanto. Pak Supriyanto keahliannya apa Pak? Bedah. Misalnya Pak Supriyanto ikut pelatihan kamar bedah, dapat sertifikat yang ber-SKP gambar Garuda, karena dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kalau tanya, Bapak Ibu tanya seminar, workshop, bisa nggak PPNI keluarin? PPNI nggak bisa keluarin Bapak Ibu, tapi dimasukkan di pelataran sehat dulu, baru nanti bisa mengeluarkan SKP-nya dari Kementerian Kesehatan. Begitu Bapak Ibu. Ya, jadi kita bisa mengajukan ke Pusbangdiklat. Itu yang terjadi. Kemudian Pak Ibrahim menguji, maaf ya Pak Ibrahim, contoh aja, sebagai pengujinya di Kamar Bedah Desa, tapi satu instansi, maka di sistem Pak Ibrahim akan di-delete, nggak boleh jadi penguji. Karena kalau jadi penguji, dia teman saya. Nah, itu yang dibilang mengurangi subjektivitas, jadi benar-benar objektif, maka dipindahin ke Bapak. Yang misalnya mungkin rumah sakitnya berbeda, walaupun kenal. Nanti kalaupun kenal lagi, kita lihat lagi penilaiannya seperti apa, karena ada tim pengawasnya. Begitu. Jadi tidak sesederhana yang Ibu Bapak bayangkan, yang selama ini ya terserah pokok dia ikut pelatihan langsung diuji selesai. Nah, yang sekarang tidak Bapak Ibu, karena sertifikat keahlian yang nanti Bapak Ibu akan dapatkan sudah ber-ISO 17024. Begitu. Ya, lanjut. Sekedar memberikan, kalau di Jogja sudah ada 20, mungkin dilihat lagi Pak ya 5-nya yang belum mana Pak. Mungkin PDKT lagi itu dibentuk kalau memang sesuai dengan kebutuhan, kalau belum ya nggak apa-apa. Ini 25 Ibu Bapak yang kita punya. Dan tadi saya cerita International Accreditation Forum, kita sudah bisa menampilkan lambang tersebut Bapak Ibu. Jadi lambang IAF samakan, LSP kita tercatat 025 IDN. Ini untuk yang sertifikasi keahlian. Lanjut. Nah, saya coba cerita sederhana saja Ibu dan Bapak. Jadi kalau teman-teman ikatan himpunan, DPW itu masuk ke dalam Pusbangdiklatnya PPNI, maka sebenarnya Pusbangdiklat itu hanya satu itu adanya hanya di yang memiliki akreditasi tersebut, tapi boleh memenuhi dalam koridor yang sama. Nah, yang diperlukan dari teman-teman di DPW, bagaimana harus mengikuti aturan yang ada, karena monefnya yang akan dilakukan bukan monefnya DPW, tapi monef yang dilakukan adalah monefnya Pusbangdiklat Pusat dengan melihat titik-titiknya, gitu. Jadi nanti kalau misalnya Pusbangdiklat DPW nggak sesuai dengan aturan, maka kita akan drop out, artinya dibuang lagi, nggak boleh punya Pusbangdiklat.
karena akan menurunkan akreditasi dari pusat. Kalau sudah turun atau tidak terakreditasi sama sekali, kita nggak bisa merangkul Bapak Ibu sekalian, begitu. Karena kan badan lembaga kita cuma satu, PPNI, yang dengan badan hukumnya satu, begitu. Clear ya Bapak Ibu? Maka BPW, Ikatan Himpunan itu harus mengikuti juknis yang sudah dikeluarkan yang namanya juga pedoman, yaitu PKB edisi terbaru, yaitu edisi 4. Nanti akan dikirimkan ke Bapak Ibu sekalian. Nanti akan dapat surat keterangan yang hari ini di SK-kan Bapak Ibu, tapi aturan tetap harus sama untuk mempertahankan akreditasi tersebut. Jadi setelah individu pelatihan selesai, biasanya nggak langsung cepat Bapak Ibu sertifikat keluar dari Kementerian Kesehatan. Untuk mengikuti kompetensi, uji kompetensi, kita membuka peluang. Yang penting ada surat keterangan lulus pelatihan kalau sertifikatnya belum keluar, begitu Bapak Ibu. Nah, ini langsung mengikuti sertifikat kompetensi kalian. Boleh individu, boleh kelompok. Hanya CBP INA ini tidak dibentuk di provinsi Bapak Ibu, tapi yang akan dibentuk adalah tempat uji kompetensinya selama mengikuti ISO 17024, begitu. Karena yang akan dilihat adalah lebih kepada kesiapan tempat uji dan kelengkapan dari alat-alat yang akan diujikan, seperti itu. Lanjut. Ini catatannya Ibu Bapak, mengapa di CBP INA lebih murah dari pelatihan? Karena dia dilakukan setelah pelatihan. Jadi jangan dikatakan bahwa di CBP INA Bapak Ibu akan mengikuti pelatihan, tidak. Karena di CBP INA ini hanya ujian. Ujiannya cuma 2, ujian tulis dan ujian praktek. Ya, nanti di uji tulis ini Bapak Ibu menggunakan komputer. Jadi komputer based test, tidak pakai tulisan tangan. Dan itu sudah ada di sistem webnya CBP INA. Bapak Ibu akan mendapatkan username dan password, begitu. Lanjut. Terus Mas, ini sertifikasi dari BSN sebagai lembaga sertifikasi person di tanggal 22 Agustus 2023, dan alhamdulillah untuk OP kesehatan baru PPNI. Yang sebelumnya Gasmedik, tapi untuk OP maksudnya seperti 34 OP yang lain, kita doang yang baru. Hari ini yang sedang mau ikut seperti kita apoteker, ID, dan IB. Prosesnya tidak mudah Bapak Ibu, ini persiapannya setahun sebelum undang-undang lahir. Lanjut. Terusin aja Mas, habisin aja nggak apa-apa. Sebelumnya Mas. Ya. Jadi BSN dalam hal ini Badan Standarisasi Nasional melakukan sertifikasi kompetensi untuk tingkat internasional yang sistematisnya objektif. Jadi Bapak Ibu, kita untuk uji tulis sudah punya bank soal sesuai dengan ruang lingkup kompetensi. Ya, kemudian ini adalah dilakukan asesmen kompetensi dan ini mengikuti dari standar ISO yang pengakuannya diterima di lintas negara. Jadi mengacu pada masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi Bapak Ibu, kita sudah go internasional, nggak usah takut. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tidak kalah kompetensinya dengan teman-teman di luar negeri, begitu. Dan kita lebih luar biasa dari mereka. Hasil tes kita lebih bagus dari mereka, begitu. Lanjut. Ini dia Bapak Ibu, kita menggunakan standar yang sudah distandar oleh negara. Di luar negeri yang disepakati oleh IAF. Kemudian kita sudah diakreditasi untuk sertifikasi personal kita di 165 negara termasuk Indonesia. Jadi untuk kesehatan baru PPNI. Rencananya BSN kemarin minta PPNI itu untuk dinilai, BSN itu dinilai oleh IAF, yang jadi contohnya itu PPNI.
karena yang lebih bagus tantangannya itu PPNI di bidang kesehatan. Begitu menurut mereka. Rencananya di bulan Juli 2024. Lanjut. Ya, kalau manfaat Bapak Ibu lah, manfaatnya bisa dibaca ya. Ke PT-nya udah saya kirimin, saya nggak akan cerita banyak. Lanjut Mas, saya lebih senang diskusi saja nanti. Boleh videonya aja langsung biar Bapak Ibu lebih tidak mengantuk. Langsung videonya aja Mas. CBP INA telah tersertifikasi 17024 untuk sertifikasi bidang keperawatan oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Sertifikasi keahlian memiliki peran penting dalam 1. Pengakuan kompetensi berstandar internasional. 2. Pemantauan terhadap kompetensi menjamin pemegang sertifikat selalu kompeten, mendukung bisnis. 3. Peningkatan citra dan karir. 4. Menurunkan resiko dan meningkatkan proteksi terhadap pelanggan. 5. Meningkatkan kepercayaan pelanggan. Persyaratan sertifikasi. Persyaratan untuk melakukan sertifikasi pada CBP INA. Sertifikat kehadiran pelatihan dari lembaga yang sudah terakreditasi sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi. Surat tanda registrasi perawat. Mengupload perjanjian pemohon. Kartu tanda pengenal. Tidak sedang hamil bagi perempuan. Pastikan persyaratan terpenuhi saat mendaftar sertifikasi. 11 sertifikasi CBP INA. Perawat kamar bedah tingkat dasar. Perawat perawatan kritis tingkat dasar. Perawat BTCLS atau Certified BTCLS Nurse, perawat pencegah dan pengendali infeksi tingkat dasar, perawat endoskopi tingkat dasar, perawat neurologi tingkat dasar, perawat kardiovaskular tingkat dasar, perawat dialisis tingkat dasar, perawat perawatan luka tingkat dasar, perawat anestesi tingkat dasar, perawat urologi tingkat dasar. Tahapan sertifikasi dimulai dari pendaftaran, pembayaran, ujian sertifikasi mendapatkan sertifikat, dan pemeliharaan sertifikat. Buka website dan kunjungi halaman website kami. Kemudian daftar. Lengkapi isian dan upload persyaratan pada laman pendaftaran. Lakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, lanjut dengan melakukan konfirmasi pembayaran pada halaman web Anda. Setelah melakukan konfirmasi pembayaran dalam 1x24 jam, peserta akan menerima email yang berisi username dan password. Login dan mengecek dashboard sertifikat, mengecek ujian pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. CBP INA menggunakan metode CBT yang terpusat dalam sistem untuk ujian tulis. Peserta mengikuti ujian tulis pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sertifikat akan melakukan ujian praktik sesuai dengan sertifikasi yang dipilih. Pada ujian praktik ini akan diujikan keterampilan-keterampilan inti dari setiap keahlian. Jika sertifikat berhasil melewati tahapan ujian tulis dan praktik dengan baik, maka peserta dinyatakan kompeten dan berhak atas sertifikat kompetensi yang diterbitkan melalui sistem. Peserta dapat melihat dan mengunduh melalui halaman dashboard sertifikat. Institusi pengguna juga dapat langsung mengecek keaslian sertifikat melalui scan barcode dan melalui halaman web CBP INA. 1. Pemegang sertifikat awal harus memelihara sertifikatnya setiap tahun. Jika tidak, maka sertifikat tersebut akan dibekukan. 2. Cara memelihara sertifikat dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui portofolio, yaitu laporan pelaksanaan tugas atau pekerjaan yang berkaitan dengan ruang lingkup sertifikat, atau ujian tulis. Pemegang sertifikat memilih satu dari 2 cara tersebut. 3.
Jika dinyatakan lulus, maka sertifikat akan mengalami pemeliharaan. Mari tingkatkan citra dan kualitas bersama CBP INA.